Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Maresi Doruk dengan NIM 081911733009 dan rekan saya Ifada Arundia Sufyan dengan NIM 081911733022, mahasiswi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknik Erlangga. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami mengenai monitor jarak dengan menggunakan sensor ultrasonik dan Arduino. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah Embedded System. Untuk soal ujiannya akan saya bacakan. Buatlah sebuah aplikasi sistem microcontroller Arduino sebagai berikut. Yang pertama, siapkan sebuah microcontroller Arduino Uno. Yang kedua, pada input A0 hubungkan dengan sebuah potentiometer atau resistor variabel sehingga pada input A0, microcontroller Arduino Uno akan dapat membaca tegangan listrik dari 0 sampai 5 volt. Yang ketiga, pada input A1, Anda pasangkan salah satu sensor di bawah ini, di mana yang A yaitu sensor suhu LM35, yang B sensor ultrasonik untuk mengukur jarak. Yang soal keempat, kemudian pasangkan sebuah LCD 2x16 sebagai output pembacaan kedua input analog di atas. Lalu yang kelima, buatlah sebuah program pada Arduino Uno dengan aturan operasi seperti di bawah ini. Yang A, pada LCD, tampilan hasil input analog dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, tampilan bertuliskan suhu saat ini adalah dek C, atau bertuliskan jarak saat ini adalah titik cm, yaitu tampilan ini selama 30 detik, tergantung sensor yang kita pilih. Lalu yang kedua, tampilan akan bertuliskan tegangan listrik adalah titik volt, di mana tampilan ini selama 30 detik. Lalu yang ketiga, kembali mengulangi poin yang pertama. Lalu untuk yang B, jika Anda perhatikan bahwa karakter yang dibutuhkan untuk menampilkan tampilan pada poin A itu karakter yang dimiliki oleh LCD. Lalu yang C, maka agar dapat terbaca, semua buatlah running text sehingga seluruh karakter dapat terbaca dengan baik. Lalu soal ke-6, untuk membuktikan apakah program yang didesain dapat bekerja dengan benar, maka Anda implementasikan pada sistem Arduino Uno yang terhubung pada sensor dan LCD secara fisik, atau bukan simulasi komputer. Lalu yang soal ke-7, laporkan hasil eksperimen yang Anda peroleh pada situs hebat learning.ac.id. Laporan dan terdapat pada deskripsi UAS ini. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai rangkaian yang saya buat. Untuk yang pertama kali akan saya jelaskan yaitu mengenai skema dari proyek kami dengan menggunakan simulator Tinkercad. Komponen yang kami gunakan di sini ada Arduino Uno R3, sensor ultrasonik, potentiometer, LCD 16x2, breadboard, kabel jumper, dan resistor 220 ohm. Lalu saya akan menjelaskan sedikit rangkaian-rangkaiannya. Yang pertama di sini dapat kita lihat untuk Arduino 5 volt disambungkan dengan power supply. Lalu untuk groundnya sendiri, pin ground disambungkan dengan ground breadboard. Lalu untuk potensiometernya sendiri, untuk kaki di sebelah kiri disambungkan dengan power supply, dan kaki di sebelah kanan disambungkan dengan ground. Dan kaki yang di tengah disambungkan dengan pin A0 di mana untuk guna potensiometer ini yaitu untuk membaca tegangan yang masuk dari Arduino Uno-nya. Lalu kita lihat untuk LCD-nya dari sebelah kiri, dari yang paling kiri disambung untuk pin ground disambungkan dengan ground. Lalu untuk yang
disambungkan dengan, lalu untuk pin A0 disambungkan dengan pin Mi6 pada Arduino, lalu untuk R5 disambungkan dengan pin 12 pada Arduino, lalu untuk RW disambungkan dengan ground. Lalu untuk E disambungkan dengan pin Min11 pada Arduino. Lalu untuk DBL, maksudnya DB4 disambungkan dengan pin Min5 pada Arduino. Lalu untuk DB5 disambungkan dengan pin 4. Untuk DB6 disambungkan dengan pin Min3. Untuk DB7 disambungkan dengan pin 2. Lalu untuk LED disambungkan dengan resistor. Lalu untuk pin LED paling kanan disambungkan dengan ground digital pada Arduino. Lalu untuk sensor ultrasoniknya, untuk PCC disambungkan dengan power supply. Lalu untuk groundnya sendiri disambungkan dengan ground. Lalu untuk kaki trik disambungkan dengan pin Min9. Sedangkan untuk kaki Eko disambungkan dengan pin Min10. Di mana kaki trigger pada ultrasonik berguna untuk memantulkan gelombang yang nantinya akan ditangkap dengan kaki Eko. Lalu resistornya sendiri disambungkan dengan antara power supply dengan LCD. Lalu untuk codingannya sendiri nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Sekarang saya akan mencoba untuk merunning rangkaian ini. Lalu sekarang saya akan mencoba untuk merunning rangkaian ini. Dapat dilihat tulisan pada LCD yaitu jarak saat ini adalah 141 cm. Lalu kita akan menunggu selama kurang lebih 30 detik. Lalu setelah 30 detik tulisan tegangan listriknya sendiri yaitu 3,40 volt. Lalu kita mencoba untuk menggeser bendanya.
Dan kita menunggu selama 30 detik lagi. Lalu, tulisan berganti menjadi jarak saat ini adalah 61 cm, dimana merupakan jarak benda sekarang saat ini. Lalu kita putar potensiometernya untuk melihat tegangannya dan menunggu selama 30 detik. Lalu tegangannya sendiri dapat dilihat ganti menjadi 3,40 volt. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk codingan pada Arduino Uno-nya dan rangkaian secara real. Lanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kode pada Arduino Uno yang digunakan pada rangkaian Tinkercad sebelumnya, sesuai dengan ketentuan dari yang diberikan Pak Akif untuk UAS Embedded System kali ini. Yang pertama dilakukan adalah memasukkan library untuk mengaktifkan LCD, di mana digunakan coding liquid crystal seperti yang terlihat dari hashtag include tersebut. Kemudian lanjut ke coding liquid crystal LCD 12/11/5/4/3/2, di mana nilai-nilai ini tuh coding ini tuh digunakan untuk memasukkan pin pada LCD, di mana pin RS itu terletak pada pin ke-12, E terletak pada pin 11 Arduino Uno, DB4 pada pin 5, DB5 pada pin 4, DB6 pada pin 3, dan DB7 pada pin kedua. Selanjutnya kita melakukan coding untuk menginisiasi trigger pin pada sensor ultrasound, di mana trigger pin ini terletak pada pin 9 Arduino Uno. Kemudian menginisiasi echo pin pada sensor ultrasound yang terletak pada pin 10 Arduino Uno. Dilanjut dengan menginisiasi input potensiometer yang dimasukkan pada pin A0 pada Arduino Uno. Terakhir dimasukkan coding untuk menyesuaikan kontras pada layar, digunakan nilai 300. Selanjutnya memasuki tahap untuk menginisiasi variabel. Di sini terdapat variabel tegangan dengan yang nilai awalnya ada 0,0 dengan menggunakan float. Selanjutnya ada V dengan float dan durasi dengan coding long dan jarak untuk integer. Masuk ke coding void setup. Di sini terdapat analog write 6, kontras.
coding ini digunakan untuk menentukan pembacaan pada pin 6 sesuai dengan variabel kontras, yang mana variabel kontrasnya tadi adalah 300. Masuk ke pin mode. Pin mode ini digunakan untuk mendeklarasikan yang pada yang kedua ini adalah potensio sebagai input. Selanjutnya ini mendeklarasikan trigger pin sebagai output, dan selanjutnya mendeklarasikan echo pin sebagai input. Kemudian terdapat serial.begin 9600. Coding ini digunakan untuk mendeklarasikan komunikasi serial dengan baud rate-nya sebesar 9600 bps. Kemudian ini ada LCD.begin 16,2. Yang ini artinya untuk mengaktifkan LCD yang dimana digunakan LCD 16x2 sehingga LCD-nya seluruhnya diaktifkan. Kemudian masuk pada void loop. Di sini terdapat tegangan sama dengan analog read A0. Coding ini digunakan untuk membaca unit potensiometer melalui pin A0 sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian menentukan nilai tegangan dengan menggunakan rumus tegangan dibagi 1024 dikali 5. Memasuki metode coding untuk mentransmisi gelombang ultrasonik. Digunakan digital write trigger pin low dengan delay 200, digital write trigger pin high dengan delay 200, kemudian digital write trigger pin low. Di sini berarti bahwa digunakan transmisi gelombang ultrasonik ini selama trigger pin low-nya kemudian delay 2 second, kemudian ketika high-nya delay-nya 2 milisecond, kemudian low kembali. Selanjutnya ada durasi sama dengan pulse in dalam kurung echo pin, high. Ini codingnya membaca waktu total pulsa saat kondisinya high. Kemudian ada jarak sama dengan durasi dikali 0,0343 dibagi 2, di mana itu merupakan rumus untuk menentukan jarak antara sensor ultrasonik dengan objek. Angka 0,0343 ini merupakan kecepatan suara dalam satuan cm per milisecond, di mana rumusan jarak tadi itu dapat dihitung antara sensor ultrasonik dengan objek menggunakan kecepatan suara tersebut, sehingga didapatkanlah rumusan ini. Selanjutnya, dengan menggunakan logika high untuk menampilkan data sensor selama 30 second, ini oleh karena itu digunakan coding digital write LED built-in high. Kemudian digunakan fungsi looping sehingga dapat tulisannya terulang terus selama 30 detik. Dimasukkan codingnya yaitu for integer x sama dengan 0, x kurang dari 120, x plus plus. Digunakan x 120 ini berarti diulang selama 120, di mana di sini terdapat delay 250 di bawah ini, sehingga 250 dikali 120 akan menghasilkan 30.000 milisecond yang berarti 30 second. Kemudian untuk membuat running text-nya, di sini dimasukkan lcd.setCursor 0,0. Di sini coding ini itu untuk mengatur munculnya tulisan pada baris pertama. Kemudian ada lcd.print. Jarak saat ini adalah ini merupakan kalimat yang akan ditampilkan pada LCD ketika dijalankan. Kemudian LCD print jarak ini nanti akan memasukkan nilai jarak yang telah dirumuskan sebelumnya, kemudian ditulis lagi lcd.print cm, sehingga nanti keseluruhannya adalah jarak saat ini adalah bla 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 cm sesuai dengan jarak yang dihitung oleh sensor ultrasound. Kemudian ada lcd.scroll display left. Ini berarti bahwa akan tulisannya akan bergeser ke kiri.
Kemudian ada LCD.clear, ini untuk menghapus seluruh karakter di LCD sehingga akan dapat dimulai kembali untuk menampilkan tegangan selama 30 detik dengan menggunakan logika high yang berikutnya. Digunakan sama seperti sebelumnya, digunakan digital write, LED built-in high, dan digunakan fungsi looping juga dengan coding yang sama, yaitu for integer x sama dengan 0, x kurang dari 120, dan x++. Membuat running text-nya juga masih sama seperti sebelumnya, hanya saja tulisan LCD print-nya diganti dengan tegangan listrik adalah, dan LCD yang di print berikutnya yaitu V dari rumusan sebelumnya yang akan menampilkan nilai tegangan yang didapatkan dari potentiometer. Kemudian akan di print lagi volt, sehingga hasil keseluruhan tulisannya adalah tegangan listrik adalah titik-titik volt. Kemudian sama terdapat LCD.scroll display left, sehingga nanti tulisannya akan bergeser ke kiri. Delaynya juga 250 sehingga perulangannya akan terus berlangsung selama 30 detik. Tidak lupa digunakan LCD clear di akhir. Setelah coding ini selesai, nanti untuk dapat dijalankan pada rangkaian, maka kita harus menguploadnya terlebih dahulu. Diupload, sudah selesai dan compiling, baru kita mengirimnya ke Arduino Uno. Berikut merupakan implementasi rangkaian dari Tinkercad yang telah kita buat sebelumnya. Pada rangkaian ini telah dimasukkan coding Arduino Uno agar didapatkan hasil output sesuai dengan ketentuan UHS Embedded System kali ini. Dan kertas ini akan berperan menjadi benda yang diukur jaraknya oleh sensor ultrasonik ini. Kemudian untuk mengetes apakah hasil rangkaiannya sudah sesuai dengan ketentuan, pertama-tama kita hubungkan rangkaian dengan power supply. Dapat dilihat akan tertera tulisan jarak saat ini adalah 12 cm. Kemudian tulisan ini akan terus bergerak ke kiri selama 30 detik. Tulisan yang sama ini akan terus bergerak selama 30 detik dan berganti menjadi pembacaan tegangan setelah 30 detik berlalu. Tegangan listriknya adalah 4,4 volt. Tegangan listrik yang terbaca pada rangkaian ini akan terbaca antara 0 hingga 5 volt. Sama seperti sebelumnya, tulisan tegangan listrik ini akan terus bergerak ke kiri selama 30 second dan kembali lagi untuk membaca jarak yang dibaca oleh sensor ultrasonik. Kita akan mencoba mengganti jarak bendanya. Jarak saat ini adalah 9 cm. Telah berubah karena benda telah didekatkan pada sensor. Kemudian kita akan mencoba merubah potensiometernya untuk mengetahui nilai tegangan yang akan muncul berikutnya. Perubahan ini dapat dirubah dengan menggunakan obeng pada potensiometer.
Nanti setelah 30 detik berlalu, maka pembacaan potensio juga akan berubah. Tegangan listriknya adalah 4,45 volt, yang berbeda dengan pembacaan tegangan yang sebelumnya. Keadaan ini akan terus terulang ya. Sekian simulasi dari rangkaian yang telah kami buat untuk UAS Embedded System kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.